Kita langsung mulai video ini dengan komentar-komentar dari para netizen berikut. Jadi di sebuah postingan di Facebook, intinya ada yang sedang membahas soal rekomendasi untuk satwa yang dilindungi. Dan di postingan ini, fokusnya adalah burung-burung yang diantaranya sering dibuat perlombaan burung kicau. Nah, disinilah para kicau mania muncul. Tapi ada yang aneh dari komentar-komentarnya. Kedengarannya masuk akal, tapi coba pikir lagi. Ada logical fallacy yang dipakai mereka-mereka ini. Tapi mendebat tanpa ada landasan bukti hanya seperti anjing yang saling menggonggong. Di video kali ini kita akan coba mengenal apa yang disebut silent forest. Siapa yang masa depannya kayak gini? Pagi-pagi sambil pegang segelas kopi, pakai sarung dan siul-siul di bawah kandang burung. Siapa bilang ini cuma kegiatan gabut biasa? Sekarang ini sudah jadi tren yang sangat masif. Kita mulai dari sini. Di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, memelihara burung dalam sangkar telah ada sejak lama sekali dan merupakan bagian dari budaya. Singkat cerita, budaya ini kemudian beralih menjadi hobi dan ajang perlombaan, khususnya burung kicau. Dan kini telah berkembang menjadi fenomena sosial dan ekonomi yang melibatkan banyak pelaku, serta nilai transaksi yang nggak main-main. Sebagai gambaran, salah satu kontes burung tingkat nasional dilaporkan dapat memperoleh hadiah hingga senilai 80.000 US dollar hanya untuk juara pertamanya saja. Ironisnya, kebanyakan burung kicau awalnya dibeli dengan harga relatif murah, yang kemudian dapat meningkat nilai jualnya hingga senilai 20.000 US dollar setelah memenangkan sebuah kejuaraan, atau setara dengan sekitar 30 kali rata-rata pendapatan bulanan di Indonesia. Indis ekonomi, apa salahnya kejuaraan kicau ini? Kan bisa datangin cuan. Kalau sekedar cuan, by the way, jadi koruptor juga cuan. Nah, coba kita cari tahu apa sih dampak dari burung-burung yang malah makin banyak di kandang daripada di alam ini. Sebuah studi pada tahun 2005 di Jawa dan Bali menyatakan ada 2,8 juta burung yang dipelihara dalam sangkar. Ini setara dengan satu penduduk negara Qatar. Masalahnya, hampir setengahnya merupakan burung liar hasil tangkapan dari alam. Itu penelitian lama di tahun 2005. Terus kedepannya apakah ada perubahan? Tentu saja, tapi malah makin parah. Selang 13 tahun kemudian, studi terbaru memperkirakan terdapat setidaknya 60 juta burung dipelihara dalam sangkar oleh hampir 12 juta rumah tangga hanya di Pulau Jawa saja. Dalam studi lain juga memperkirakan 1 dari 2 rumah tangga memelihara minimal 1 burung jika dirata-ratakan. Angka ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap burung sangat besar. Masalah pun akhirnya muncul. Meningkatnya permintaan atas jenis burung lokal yang tidak dipenuhi oleh penangkaran menjadi celah masuknya burung-burung hasil perburuan di alam. Kalau permintaan yang besar ini masih banyak dipenuhi dari tangkapan alam, maka tekanan ke populasi burung liar juga besar. Jadi, hutan yang masih ada saja tidak cukup kalau burungnya terus diambil untuk memenuhi permintaan pasar. Kontes burung berkicau merupakan salah satu faktor pendorong perdagangan burung kicau. Kegiatan ini turut menyebabkan penurunan populasi burung liar akibat perdagangan. Jenis-jenis burung asli Indonesia yang banyak diminati pencinta burung diantaranya ada anis merah, anis kembang, kucicak hutan, kucicak kampung, bentet kelabu, kacamata biasa, cicak daun, cucak rawa, dan masih banyak yang lainnya. Komentar ini bilang, dengan adanya kicau mania, satwa kaya murai batu yang hampir punah karena hutannya dirusak jadi bisa bertahan karena ada peternakan. Ini bisa dibantah dengan mudah. Padahal burung yang dimaksud yaitu murai batu alias kucicak hutan semakin berkurang di alam karena awalnya ditangkap para penghobi ini. Saya yakin kalau ada burung ini terbang di atas rumah warga, pasti langsung diserbu orang sekampung. Kalau mentalitasnya begini, ya nggak cuma pemerintahnya yang suka gundulin hutan, tapi masyarakatnya juga sama aja. Sementara muncullah peternakan karena adanya permintaan, bukan karena tujuan konservasi. Belum lagi, banyak dari peternak itu yang mengawin silangkan berbagai jenis kucicak hutan, sehingga genetiknya sudah tidak murni. Dan memang, kontes burung kicau bisa menggunakan burung hasil penangkaran, tapi ada aktor di balik suksesnya burung lomba yang kebanyakan diambil langsung dari alam. Dalam kicau mania, ada istilah masteran, jenis burung yang digunakan sebagai guru vokal untuk melatih burung kicau andalan, termasuk murai batu yang tadi disebutkan. Tujuannya agar burung yang dilombakan memiliki variasi suara yang bagus. Jadi si burung masteran ini tidak ikut dilombakan, hanya berada di balik panggung untuk melatih para burung-burung andalan ini. Dan dari mana burung masteran ini diambil? Yap, mayoritas dari alam alias hasil perburuan.
Sebuah penelitian pada tahun 2005 menemukan bahwa dari sekitar 2,8 juta burung yang dipelihara di kota-kota besar Pulau Jawa dan Bali, sekitar 42% diantaranya merupakan hasil tangkapan dari alam. Artinya, hampir setengah dari burung yang berada di sangkar bukan berasal dari penangkaran, tetapi diambil langsung dari habitat aslinya. Masalahnya, banyak dari burung-burung tersebut bukan jenis yang populasinya melimpah. Sebagian merupakan burung yang mulai terancam atau bahkan sudah mendapatkan status perlindungan. Beberapa tahun kemudian, kondisi ini ternyata masih terus terjadi. Survei di 3 pasar burung utama di Jakarta saja menemukan sekitar 19.000 ekor burung dari 206 jenis yang diperjualbelikan. Sebagian besar merupakan burung asli Indonesia, termasuk puluhan jenis endemik yang hanya dapat ditemukan di wilayah tertentu, serta beberapa jenis yang dilindungi. Artinya, pasar burung tidak hanya menjual jenis yang umum ditemukan, tetapi juga menjadi tempat beredarnya berbagai jenis burung liar yang seharusnya mendapat perhatian lebih dalam konservasi. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa dari berbagai jenis burung yang dipelihara masyarakat di kota-kota besar Pulau Jawa, sebagian diantaranya sudah masuk kategori mendekati terancam hingga terancam punah. Dampaknya mulai terlihat pada perubahan status beberapa spesies, cucak rawa misalnya, yang sebelumnya berstatus rentan, kini masuk kategori kritis. Begitu juga beberapa jenis lain seperti poksai, gelatik Jawa, dan cicak daun yang mengalami peningkatan tingkat keterancaman. Jadi, masalahnya bukan hanya tentang banyaknya burung yang dipelihara dalam sangkar. Masalah yang lebih besar adalah ketika permintaan terhadap burung terus meningkat, sementara sumbernya masih berasal dari alam. Dalam dunia burung kicau, banyak orang tentu memiliki kecintaan terhadap burung, walaupun cinta sering jadi selimut dari egois. Mereka merawat, melatih, bahkan berusaha mengembangbiakan burung yang mereka pelihara. Namun, seringkali perhatian lebih banyak tertuju pada hal-hal seperti jumlah koleksi, keindahan suara, kemampuan burung saat dilatih, atau prestasi dalam perlombaan. Sementara itu, hal yang tidak kalah penting justru sering terabaikan, seperti dari mana asal burung tersebut, apakah berasal dari penangkaran atau tangkapan alam, bagaimana kondisi populasinya di habitat asli, dan apakah jumlahnya masih aman di alam. Kalau ini terus terjadi, lama-kelamaan timbul masalah yang disebut silent forest. Komentar seperti ini, dan ini, intinya bilang kalau urus hutannya dulu, baru satwanya. Ini bisa dikategorikan sebagai logical fallacy, false dichotomy. Seolah-olah kita hanya punya satu pilihan, padahal kita harus lakukan kedua-duanya, bukan pilih salah satu. Memang, menjaga hutan juga hal penting, karena kalau hutannya hilang, satuannya jadi nggak punya rumah. Tapi sekalipun hutannya berdiri dengan megah dan utuh, kalau satwa di dalamnya habis karena diburu atau ditangkap secara masif, ekosistem hutan tersebut tetap akan runtuh secara fungsional. Tapi, apa benar hal itu bisa terjadi di dunia nyata? Nah, disinilah kita mengenal yang namanya silent forest atau empty forest syndrome. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang konservasionis Ken Rayford pada tahun 1992 yang menggambarkan kondisi hutan tropis yang secara visual masih tampak utuh, tapi sebenarnya telah kehilangan sebagian besar fauna di dalamnya. Coba deh kalian ke hutan, kalau merasa sepi, bahkan sekedar kicauan burung, nah itu bisa jadi tanda-tanda empty forest. Hutannya ada, tapi kosong. Masalahnya banyak yang menganggap yang penting hutannya, tapi lupa dengan apa yang ada di dalamnya. Karena semestinya fungsi hutan bukan cuma berisi pohon-pohon, tapi ada satwa-satwa juga yang membuat hutan berperan sebagai semestinya. Artinya, hutan yang paling mengkhawatirkan tidak selalu hutan yang gundul, tetapi juga hutan yang masih hijau namun kehilangan kehidupan di dalamnya. Bahkan secara global, empty forest syndrome menjadi salah satu tantangan besar dalam konservasi, terutama di kawasan tropis dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Salah satu penyebab utamanya adalah, perburuan yang seringkali sulit terlihat dibandingkan kerusakan habitat. Bahkan pada hutan yang masih relatif utuh, perburuan dapat menyebabkan penurunan populasi satwa dan memicu perubahan besar dalam ekosistem. Menjaga hutan tentu wajib, no debat. Tapi ancaman terhadap satwa tidak hanya berasal dari hilangnya habitat. Banyak spesies juga mengalami penurunan populasi akibat penangkapan liar, perburuan, dan perdagangan satwa. Artinya, meskipun habitatnya masih tersedia, suatu spesies tetap bisa menghilang jika individu-individunya terus diambil dari alam. Fenomena ini banyak terjadi di kawasan hutan tropis, dan kita salah satu pemilik hutan tropis, di mana secara fisik hutannya masih terlihat baik, tapi yang punya rumah sudah digondol maling, alias satwa di dalamnya habis diburu.
Masalahnya, hilangnya satwa bukan hanya membuat hutan menjadi lebih sunyi. Beberapa spesies memiliki peran penting dalam menjaga fungsi ekosistem, seperti menyebarkan biji, membantu regenerasi tumbuhan, atau mengendalikan populasi organisme lain. Intinya, menjaga keseimbangan ekosistem. Dan di antara spesies-spesies itu, ada yang memiliki peran besar yang dikenal sebagai spesies kunci, alias keystone species, atau perekayasa ekosistem, alias ecosystem engineer. Ketika mereka mengalami penurunan drastis, dampaknya dapat memengaruhi banyak bagian lain dalam ekosistem. Bahkan sebuah spesies tidak harus benar-benar punah untuk menyebabkan gangguan ekologis. Dalam kondisi yang disebut hutan setengah kosong atau half empty forest, suatu spesies masih dapat ditemukan, tetapi jumlahnya sudah terlalu sedikit sehingga tidak lagi mampu menjalankan perannya secara normal. Secara biologis mereka masih ada, tetapi secara ekologis mereka sudah hampir kehilangan fungsinya. Tentu saja, perburuan dan perdagangan satwa khususnya di Indonesia telah menargetkan banyak spesies, entah yang terancam ataupun tidak, entah yang dilindungi ataupun tidak. Kita tidak menutup mata akan hal itu, dan video ini bukan bermaksud untuk cherry picking. Tapi ada satu fenomena yang sangat masif belakangan ini soal perlombaan burung. Jadi ini bisa kita ambil sebagai contoh yang menarik. Saya capek bilang ini, tapi nggak apa-apa. Kita sering bilang kalau Indonesia adalah negara yang alamnya kaya. Tapi yang sering dilakukan orang di dalamnya nggak cuma pemerintah, masyarakatnya juga sama aja. Cuma bisa mengeruk kekayaan tanpa memikirkan keberlanjutannya. Tapi memangnya apa ada imbas dari burung yang ditangkap? Jelas ada, karena burung sendiri juga punya peran masing-masing di alam. Ada burung pemakan buah yang membantu menyebarkan biji sehingga tumbuhan-tumbuhan bisa tersebar. Ada burung pemakan serangga yang membantu mengontrol populasi serangga dan bahkan hama pertanian. Ada burung penyerbuk yang membantu tumbuhan menghasilkan buah. Ada juga burung pemangsa dan pemakan bangkai yang menjaga keseimbangan rantai makanan. Artinya, kalau burung hilang dari hutan, yang hilang bukan cuma kicauannya aja, tapi hilang juga fungsi ekologisnya. Hutan yang kehilangan burung bisa kehilangan sebagian pekerja alamnya. Jika burung tidak ada di hutan, kalian bisa bayangkan masuk ke hutan, pohonnya tinggi, daunnya hijau, udaranya sejuk, dari luar semuanya terlihat baik-baik saja. Tapi begitu diam dan mendengarkan, tidak ada suara burung yang terdengar. Tidak ada kicauan pagi, tidak ada panggilan dari balik pepohonan, tidak ada suara kecil yang biasanya membuat kita merasa bahwa hutan itu hidup. Sepi, sunyi, dan kosong. Padahal dengar suara kicauan burung di alam itu bisa jadi terapi tersendiri. Oke, kalau gitu terus solusinya apa? Melindungi hutan tentu tetap menjadi langkah utama dalam menjaga keberlangsungan satwa liar. Tanpa habitat yang aman, tidak mungkin sebuah spesies dapat bertahan dalam jangka panjang. Hutan terus tetap dipertahankan, ruang hidup harus dijaga, dan ekosistem tempat satwa bergantung harus tetap berfungsi. Namun, masalahnya tidak berhenti pada keberadaan hutan saja. Sebuah hutan yang masih berdiri tetap bisa kehilangan satuannya jika tekanan terhadap populasi liar terus berlangsung. Karena itu, perlindungan habitat terus berjalan bersama dengan upaya lain, terutama untuk mengurangi perburuan dan perdagangan satwa. Artinya, kita juga perlu menghentikan penangkapan burung dari alam, mengurangi permintaan terhadap burung tangkapan liar, serta tidak mendukung perdagangan maupun perlombaan yang menggunakan burung hasil tangkapan alam, terutama untuk spesies yang populasinya sudah tertekan. Setiap individu yang diambil dari alam mungkin terlihat seperti jumlah yang kecil. Namun jika hal itu terjadi terus-menerus selama bertahun-tahun, dampaknya bisa sangat besar terhadap populasi liar. Apalagi bagi satwa yang memiliki tingkat reproduksi lambat, kehilangan beberapa individu dewasa yang masih produktif dapat menghambat pemulihan populasinya. Selain itu, penangkaran juga dapat menjadi salah satu solusi, tetapi harus dilakukan dengan cara yang benar. Penangkaran yang bertanggung jawab harus memiliki asal-usul satwa yang jelas, mengikuti aturan yang berlaku, dan tidak terus bergantung pada pengambilan indukan dari alam. Karena jika penangkaran hanya menjadi alasan untuk mengambil satwa liar secara berulang, maka masalah yang sama akan tetap terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa konservasi tidak hanya berbicara tentang melindungi tempat tinggal satwa, tetapi juga melindungi satwa itu sendiri. Bahkan kawasan hutan yang sudah berstatus dilindungi belum tentu benar-benar aman. Jika perburuan masih terus terjadi dan populasi satwa terus menurun, fungsi ekologis hutan tetap dapat terganggu karena sebuah hutan bukan hanya kumpulan pohon yang berdiri di suatu wilayah. Hutan adalah jaringan kehidupan yang terdiri dari tumbuhan, satwa, dan berbagai interaksi yang saling terhubung. Ketika salah satu bagian pentingnya hilang, terutama satwa yang memiliki peran besar dalam ekosistem,
hutan tersebut perlahan bisa berubah menjadi hutan yang hanya terlihat hidup dari luar. Jadi, menjaga hutan berarti bukan hanya memastikan pohonnya tetap ada, tetapi juga memastikan kehidupan yang bergantung padanya masih terus berjalan. Jadi masalahnya bukan pilih hutan atau satwa, dua-duanya saling bergantung. Hutan bisa tetap hijau, tapi kalau burungnya habis ditangkap, fungsi ekologinya tetap rusak. Hutan yang aman tidak otomatis menyelamatkan burung kalau burungnya terus diambil dari alam. Konservasi bukan hutan dulu satwanya nanti, konservasi adalah melindungi habitat dan menghentikan penangkapan liar secara bersamaan. Karena hutan yang sehat bukan cuma hutan yang rimbun. Hutan yang sehat adalah hutan yang masih hidup, masih berbunyi, dan masih punya burung dan satwa yang terbang bebas dan hidup di dalamnya. Sekian dulu video kali ini, terima kasih. Seperti biasa di akhir video, mari kita bacakan pesan dari donatur di Saweria dan Super Thanks YouTube. Pertama dari IX_17_Irham. Please, ini nama susah banget dah. Besok-besok ganti namanya jangan kayak gini. Pesannya, majulah studi evolusi di Indonesia. Setuju. Mari kita majukan studi evolusi di negeri ini. Kemudian dari Tank to Yofi. Moga makin semangat kontennya bang. Wow, tentu saja. Kemudian dari RKA Pagi. Waktu video ini dibuat sih siang ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan dukungannya. Tentu saja dukungan teman-teman ini akan sangat berarti bagi kami untuk membuat konten-konten ke depannya.